Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Arifin. Saya mahasiswa dari Amikom jurusan Informatika. Di sini saya akan membuat tugas praktikum atau laporan praktikum, yaitu operasi input-output di konsol terminal pada Linux. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan redirection? Redirection adalah pembelokan yang dilakukan untuk standar input, output, dan error, dan juga mengalihkan file deskriptor dari 0, 1, dan 2. Kemudian apa itu yang dimaksud dengan pipeline? Pipeline adalah suatu mekanisme pipa yang digunakan sebagai alat komunikasi antar proses. Yang terakhir, apa yang dimaksud dengan echo, get, more, sort, grep, WC, cut, dan unique. Nah, sintak echo digunakan untuk menampilkan output ke layar. Sintak cat berfungsi untuk mencetak atau menampilkan ke layar monitor isi dari sebuah file teks. More untuk melihat isi suatu file dengan tambahan perintah more. Maka isi file tersebut ditampilkan layar per layar. Sort digunakan untuk mengurutkan masukan berdasarkan urutan nomor ASCII atau key tertentu. Kemudian grep, perintah yang digunakan untuk mencari kata atau kalimat dalam file. WC digunakan untuk menghitung jumlah kata, jumlah baris, dan jumlah karakter dalam suatu file. Kemudian ada cut. Perintah cut ini berfungsi untuk mengambil karakter, file, ataupun folder untuk dipindahkan ke tempat lain. Nah, cut dalam perintah string pada Linux juga tidak jauh berbeda dengan fungsi cut. Ini adalah untuk mengambil bagian tertentu dari file dan menampilkan ke layar LCD. Kemudian ada unique, digunakan untuk menghilangkan baris-baris berurutan yang mengalami duplikasi atau duplicate. Sintaks ini biasa digabungkan dengan dalam pipeline dengan short. Nah, kemudian kita mencoba percobaan pertama. Nah, percobaan pertama file deskriptor ada PS. Nah, PS ini PS ini adalah suatu perintah yang digunakan untuk melihat proses yang sedang berjalan pada sistem kernel pada user. Kemudian ada cat. Cat di sini adalah perintah untuk menampilkan output ke layar yang dimana diambil dari inputan keyboard. Nah, misalnya kita sudah ketik cat di sini lalu enter, kita tulis di sini misal kata 1, enter. Nah, langsung ditampilkan di sini ya outputnya. Kemudian kita tulis kata 2, enter. Langsung ditampilkan. Ini input. Lalu pas kita enter ini output. Nah, input. Nah, itu tetap jadi input. Kemudian untuk mengeluarkannya dari ini, nah ini kita kontrol D agar tidak memproses. Jadi untuk keluarnya kita kontrol D. Nah, kita akan belajar percobaan kedua, yaitu pembelokan atau redirection. Nah, yang pertama,
kita tulis cat 1 tanda besar myfile.txt. Kita tulis ini kata dari file.txt. Kemudian kita enter. Nah, untuk keluarkan kita Ctrl D. Lalu kita membukanya bisa dengan cara 0 kurang dari myfile.txt. Bisa juga langsung cat myfile.txt. Nah, itu untuk menampilkan kata-kata dari myfile.txt tadi. Nah, kemudian ada notasi append atau tanda ini ya. Kita misal echo kata 1. Kita masukkan ke dalam surat. Nah, kemudian echo 2. Kemudian echo 3. Nah, kita buka cat surat ya. Nah, di sini artinya echo kata 1 lalu kita beri notasi ini, notasi lebih besar 1 kali. Nah, ini kata yang ada di sini, kata 1 ini akan tersimpan di dalam file surat. Kemudian untuk baris keduanya, baris berikutnya, misal kita tulis kata 2, lalu tanda notasi append ini 2 kali kan, lebih besar 2 kali ini, kita akan simpan ke dalam file surat tetapi di baris kedua atau baris berikutnya. Begitu seterusnya, untuk baris ketiga, misal kata 3, nah, kita notasikan tanda 2 lebih besar ini masuk ke file surat lagi. Nah, ini dia akan jadi baris berikutnya. Jadi kayak misal kita menulis di Word, ini enternya ya. Nah, gimana coba kalau kita kata 4 tapi sintaksnya 3 kali, ya sintaks lebih besarnya 3 kali ya. Nah, itu akan error. Kemudian kalau kita coba lagi, 2 kali lagi, lalu kita cat surat. Nah, di baris berikutnya atau baris keempat, coba kita 1 kali lagi, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita akan seperti membuat file surat baru. File baru, kita akan membuat duplikasi dari file surat, tetapi yang isinya itu sudah berubah. Jadi misal kalau kita di Word, ini kata 3, kata 1, 2, kata 1 sampai kata 3-nya ini kita hapus, lalu kita save. Yang tersisa kan hanya kata 4, jadi pas kita buka lagi, yang muncul hanya kata 4 lagi. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita clear. Untuk append sudah. Lalu kita bisa menggunakan cat dengan tanda seperti ini, dan kita tambahkan misal dengan simbol underline, kita enter. Nah, ini kita akan menulis terus ya, hai, hola, hai, halo. Ini akan terus menulis seperti ini. Nah, bagaimana cara menghentikannya? Kita tekan underline lagi 2 kali seperti simbol ini, lalu kita enter. Nah, ini akan muncul lagi outputnya nih. Ini kan tadi kita udah input. Nah, ini outputnya nih, tanpa tanda ininya kan. Coba kita bikin lagi cat tanda plus plus. Hai, halo, P, sekian.
Terima kasih. Nah, kemudian kita mau berhentikan lagi, kita ketik plus-plus lagi seperti tanda yang di sini. Nah, ini akan muncul lagi kan outputnya. Nah, kemudian kita coba notasi dash ya. Misal di sini kita buka dulu file txt ku yang tadi. Nah, my file txt ku tadi ini kata dari file txt. Nah, kalau kita bikin gini, get my file txt terus dash, tadi ingat ya surat. Kita buka surat dulu. Get surat kata 4, get my file txt ini kata dari file txt. Nah, jadi kita akan menyelipkan sebuah kata ke dalam dua file ini. Jadi misal file pertama kan my file.txt dash surat. Nah, ini kata dari file txt atau my file txt-nya ada di barisan pertama. Kemudian kita selipkan kata hello world. Hello world. Ini kita selipan. Nah, ini kita akan menulis terus sampai kita kontrol D. Kita kontrol D. Nah, muncul kan kata 4 atau isi dari file surat tersebut. Jadi tanda dash ini adalah untuk menyelipkan input baru ke dalam dua file my file txt dan surat ini ya, dan file surat. Nah, kemudian kita coba lagi menggunakan operator lebih besar satu kali lagi. Misal kita echo hello. Nah, hello, kita echo hi, dia hi. Kemudian kita echo hello, tapi kita langsung membelokkan dia ke output. Nah, kita buka output. Langsung jadi hello lagi. Kemudian gimana? Ini seperti tadi ya, notasi append tadi ya. Echo by. Kita masukkan ke output. Kita buka. Nah, sama seperti tadi. Kalau get, kita tulis output, sama aja ya. Sekarang kita coba yang seperti ini. Get, output, out. Nah, jadi ini kita akan membuka file output. Ini kita buka file output, kemudian kita belokkan ke file out. Jadi ketika kita buka get out, maka isi file dari output tersebut masuk ke dalam file out tersebut. Misal kita bikin get get output, ininya 2 kali, kita out. Nah, kita buka lagi. Nah, ini seperti notasi append tadi, jadi kita membuka file out, isi file output, kemudian kita masukkan ke baris berikutnya ke dalam file out. Jadi dia kayak Ctrl C file yang di dalam ini, kemudian paste lagi di baris baru di file out. Jadi dia muncul di baris ketiga dan keempat. Seperti itu ya.
Kita coba sekarang percobaan ketiga, yaitu pipeline. Misal, di sini cuma ada adik, kemudian lalu tanda pipeline, kita short. Ini cuma ada satu ya. Kemudian ada lagi short R. Ada lagi TMP. Nah, jadi ini kita masukkan ke dalam file TMP. Kita belokkan ke dalam file TMP. Nah, ketika kita short TMP, akan muncul kata-kata yang ada dalam ini nih. Ini ya. Kemudian kita remove. Nah, udah ke remove. Kita bisa bikin lagi ls etc lalu more. Nah, ini akan ditampilkan per layar. Kita enter. Untuk mungkin Anda capek enter, kita bisa langsung keluarkan dengan Ctrl C. Nah, kita clear lagi. Atau karena tadi, coba kita buka lagi ya. Ini belum di short ya sepertinya ya. Coba kalau kita lihat kita short seperti apa ya. Keluar lagi, kita clear. Nah, untuk di short lagi kita taruh di tengah sini, lalu kita beri tanda lagi. Kita enter. Nah, ini udah tershort ya. Kalau tadi kan ada D terus min. Nah, ini kalau tadi kan DRW ini terus kemudian bawahnya ini. Nah, kalau ini udah tershort rapi. Untuk keluar kan sama seperti tadi, Ctrl C aja. Ini pun juga udah ke bawah. Nah, di sini kita ke percobaan 4. Percobaan 4 yaitu filter. Min H, kita pembelokan grep ADI karena saya menggunakan ADI. Nah, ini ya, kita udah dapat grep. Lalu kita grep ADI, kemudian etc password ADI. Ini kita memunculkan kemarin apa ya, kontak, nomor HP, nomor home phone yang kita ubah di direktorinya. Kemudian kita bikin lagi ls etc terus tanda pipeline, kemudian kita WC. Nah, WC kan menghitung jumlah kata atau jumlah baris dan jumlah karakter dalam suatu file ya. Jumlah kata, jumlah baris, dan jumlah karakter filenya dalam etc tadi. Kemudian coba kalau kita tambahkan in list. Nah, ini kita lebih cuma menampilkan jumlah katanya. Oke, coba kita get kelas 1.txt
.txt. Coba kita bikin Abi Badrul Somad Badri. Kita Zulfik Zainuddin Fatimah Fahri Putra Putri. Nah, untuk keluar kita Ctrl D, kemudian kita bikin lagi get, kita simpan ke kelas 2.txt. Zainuddin Budianto Stefani Douglas Brock Lesnar Jamet Anya Betadine. Dah, kita Ctrl D. Kemudian kita buka cat kelas 1.txt spasi kelas 2.txt. Lalu kita short atau kita sorting. Nah, jadi pipeline ini kan seperti ini. Kita membuka file kelas 1 sekaligus kelas 2. Kemudian langsung ke perintah berikutnya yaitu sort. Nah, menggunakan pipeline langsung di sorting. Jadi kita lihat di sini Abi ada pertama, Anya Betadine, ada Badri, Badrul, Lesnar, Budianto, Douglas, ini semuanya udah di sorting. Seperti itu. Dan coba kita sekarang menggabungkan dua file ini. Kalau menggabungkan dua file kelas 1.txt, kelas 2.txt, kita jadikan satu file yaitu kelas txt. Coba kita buka get class docs.txt tanpa short. Kita lihat di sini ini ya. Kita lihat di sini putra putri ada di kelas. Nah, putra putri di kelas 1, kemudian lanjut di Zainuddin Budianto seterusnya. Karena itu kita belum short. Kemudian kalau gitu kita short gimana? Kita tinggal tambahkan tanda pipeline terus short. Nah, ini akan di short. Coba kita tambahkan unique. Jadi karena nggak ada yang ini ya, nggak ada yang berurutan ya, namanya nggak ada yang sama ya. Coba kalau kita bikin yang sama mungkin akan memakan waktu. Nah, jadi mungkin sekian sampai di sini. Maaf jika masih membingungkan karena saya juga masih belajar, dan ini saya membuat video ini hanya membuat laporan pertemuan ketiga. Semoga bisa menambah sedikit wawasan
Nah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.